mau sifat positif apa negatif. Kalau sifat positif berarti berubahnya itu kepada sifat ketenangan. Tapi kalau sifat negatif berubahnya adalah sifat yang dilakukan oleh nafsu. Jadi hawanya marah, dan itu akan berkaitan dengan kehidupan kita seperti datangnya rezeki itu seret. Channel Cinta Sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini mudah-mudahan teman-teman saya semuanya yang di sana sehat-sehat terus, banyak rezekinya, berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya doakan mudah-mudahan yang sedang bekerja dilancarkan pekerjaannya, yang sedang usaha, yang sedang berdagang, mudah-mudahan diberikan kelancaran juga dagangannya dan usahanya, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, di video kali ini insya Allah saya akan menyampaikan beberapa inspirasi, beberapa motivasi, dan beberapa pengalaman saya masih tentang masalah law of attraction. Karena kenapa saya masih berbicara tentang loa? Karena loa ini sangat penting buat kehidupan kita. Bila mana kita ingin merubah hidup kita yang lebih baik lagi, yang paling utama diberikan ketenangan hati dan dibebaskan dalam rasa dendam. Itu aja. Oke, untuk loa ataupun law of attraction ini salah satu bentuk hukum tarik menarik, yang mana hukum tarik menarik ini adalah salah satu jalannya atau kuncinya membuka rezeki, membuka ketenangan, dan diberikan kesehatan dalam bentuk apapun yang terjadi. Bila mana kita melakukan law of attraction ini, insya Allah apapun yang membuat diri kita itu cemas, resah, gelisah, dan lain sebagainya, itu karena penyakit-penyakit dari hukum tarik menarik ini, dalam kata arti bersifat negatif. Nah, kita kembali lagi, kita sama-sama untuk belajar, sharing, supaya semakin memahami bagaimana cara kita bersholawat dengan law of attraction kaitannya. Nah, intinya law of attraction itu adalah salah satu bentuk tarik menarik. Bila mana yang kita tarik adalah salah satu bentuk sifat positif, maka akan baik kehadirannya dalam kehidupan kita. Tapi kalau sholawatnya itu, law of attractionnya itu adalah sifatnya negatif, maka akan kembalinya kepada diri kita itu adalah hal yang buruk. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita paham tentang keadaan, tentang lingkungan, tentang beradaptasi dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara, bila mana itu terjadi yang namanya perselisihan, yang namanya hal yang berkaitan dengan law of attraction-nya ini, maka akan membuat diri kita itu semakin berubah. Dalam kategori berubahnya itu mau sifat positif apa negatif. Kalau sifat positif berarti berubahnya itu kepada sifat ketenangan. Tapi kalau sifat negatif berubahnya adalah sifat yang dilakukan oleh nafsu. Jadi hawanya marah, dan itu akan berkaitan dengan kehidupan kita seperti datangnya rezeki itu seret, ataupun di dalam pekerjaan kita mendapatkan yang namanya tidak ketenangan, selalu mengeluh. Itu akibatnya karena di situ yang diungkit-ungkit dalam pikiran kita, yang melekat dalam pikiran kita itu ya ada kejelekan terus. Tapi kalau yang melekat di dalam pikiran kita itu adalah kebaikan, maka sholawat itu akan mendorong diri kita ke dalam kebaikan. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya membuat video-video seperti ini buat inspirasi saja. Satu, buat inspirasi, dua, buat pengalaman saya, atau buat ilmunya juga, umumnya, khususnya buat saya dan umumnya buat teman-teman semuanya. Ya, di sisi lain ini juga saya dapat seperti ini. Saya udah merasakan ketenangan hidup saya dalam kategori ketenangan hati, tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa yang dulunya saya punya rasa gimana lah sama orang. Tapi alhamdulillah saat ini dengan saya perbanyak sholawat,
perbanyak sholawat ibadah, dan di situ merasakan nikmatnya, gitu kan. Kalau kita sudah merasakan nikmat itu, ya kita tinggal lihat aja, keindahan itu akan hadir, kebahagiaan itu akan hadir. Yang penting udah lepaskan aja apa yang membuat di benak kita itu punya keinginan, punya cita-cita, punya impian. Lepaskan aja, yang penting kita minta aja apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, pinta aja sama Yang Maha Kuasa, dan setelah itu lepaskan. Nggak usah kita pikir setiap hari. Yang kita pikirkan adalah terus bersolawat itu. Nah, kategorinya seperti gini. Kalau kita law of attraction yang kita lakukan, salah satu contoh misalkan kita sedang bekerja. Di dalam pekerjaan kita itu ada salah satu teman yang mungkin teman itu adalah selalu berharap ingin mendapatkan finansial yang banyak, yang besar. Otomatis kan kita selalu di belakangin, atau selalu disikut, atau selalu ingin dijauhin, atau gimana lah bahasanya, supaya dia dapat banyak. Nah, dari situ apa sikap kita yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tenang dengan sholawat. Tenangi dengan sholawat. Setelah tenangin sholawat, setiap kita sholat fardu 5 waktu, kita doakan orang-orang tersebut. Supaya apa? Supaya dia itu diberikan hidayah, diberikan jalannya oleh Allah. Dan gimana menurut kita? Nah, kalau kita intinya begini, kita sudah mendoakan orang tersebut, maka Allah pasti akan mengabulkan doa itu untuk kita. Tapi kalau kita cuma hanya sekedar membalas yang namanya kejadian-kejadian tadi contohnya itu, maka itu akan terjadi hal yang bersifat lebih parah dibandingkan teman kita itu. Jadi kita itu nggak punya rasa ketenangan, malah semakin kita jatuh, semakin kita di bawah, semakin kita tergeserkan gitu. Karena itulah, jadi negatif sama positif tidak bisa disatukan, tapi positif dengan positif pasti disatukan, negatif dengan negatif pasti bersatu. Nah, intinya seperti itu. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti itu lebih baik jauhin. Rubah pola pikir kita, rubah cara ucapan kita, rubah tentang rasa kita. Bila mana kita ingin dirubah sama Allah dengan kuncian sholawat. Kalau kita ingin bersolawat, yakin ingin bersolawat, maka rubah pola pikir kita, rubah ucapan kita, rubah yang namanya perasaan kita. Karena ucapan akan memproses kepada pikiran, dan pikiran akan terasa dalam perasaan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sifatnya positif, maka akan terjadi positif. Kalau sifatnya negatif, pasti akan terjadinya negatif, seperti itu. Jadi saya ini melakukan hal seperti ini supaya teman-teman semuanya itu merasakan seperti apa yang saya rasakan dalam ketenangan hidup, dalam mencari rezeki, dalam mencari kehidupan, dalam mencari ketenangan. Itu aja salah satu bentuknya. Itu kita saling memberikan inspirasi lah, memberikan dorongan untuk kehidupan kita. Terus apa saja sih Kak yang harus dilakukan dalam bersolawat? Yang harus dilakukan dalam bersolawat itu adalah duduk diam lebih utamanya. Terus solawat apa saja yang harus kita lakukan? Silahkan mau solawat apa saja, yang penting yakin. Andai kata mau solawat Jibril, silahkan. Mau solawat Syajaratul Nuqut, silahkan. Kalau ditanya solawat Jibril kayak gimana, yang di video sebelumnya yang saya udah buat, yaitu Sallallahu ala Muhammad. Itu video sebelumnya. Jadi video itu akan solawat itu disebutnya solawat yang paling pendek lah. Sholawat yang paling pendek. Terus sholawat Syajaratul Nuqut kayak gimana? Sholawat Syajaratul Nuqut ini sholawat pohon uang yang dibacanya 400 kali setiap habis isya. Seperti apa bacanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti itu.
itulah yang kalau misalkan saya dawamkan itu ya semuanya saya dawamkan, waktunya saya bagi gitu kan. Misalkan di siang hari saya sholawat Jibril sampai sebisanya kita saja lah. Terus kalau misalkan sholawat Sajdatul Nuqud saya pakai setiap habis isya. Terus sholawat munjiat saya pakai setiap habis sholat fardu 7 kali. Nah, kalau misalkan sudah sholat munjiat, kita di akhir sholat munjiat itu kalau sudah 7 kali kita memohon, memunajat, meminta apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, ucapkan, curhatkan kepada Allah. Dan setelah itu kita tutup dengan doa selamat gitu kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu insya Allah ada rasa yang tenang gitu, perasaan tuh kayaknya tenang amat gitu, yakin dah. Jadi apa yang membuat kita keraguan dalam hidup ini akan diluruskan gitu oleh Allah, akan dibantu, akan diberikan ketenangan lah bahasanya gitu. Yang penting yakin dulu dah. Kalau kita sudah yakin, ya intinya sih ada teman-teman saya mungkin di luar sana atau yang sedang menonton juga, ada yang sudah merasakan keajaiban-keajaibannya tentang sholawat dan law of attraction-nya ini. Ya mudah-mudahan semakin diberikan keajaiban, semakin dipermudah rezekinya, dan mudah-mudahan yang belum juga tetap semangat. Ayolah rubah kehidupan kita, semoga kehidupan kita itu ke depan semakin membaik, semakin menjadi orang yang istiqomah dalam bersolawat, dan mudah-mudahan sholawat ini menjadikan jalan pintu surga, jalannya kebahagiaan dunia akhirat, seperti itu. Jadi kalau saya intinya sih nggak mau berpikir yang membuat diri saya itu ke hal yang negatif. Tenangkan aja, udah belajar saja sholawat, udah gak usah mikirin keajaibannya, gak usah mikirin datangnya kapan, gak usah. Yang penting kita lakukan aja, udah lakukan apa yang kita mampu, semampu apapun. Karena kalau udah kita berselawat pasti kita akan diberikan petunjuk-petunjuk lain, seperti yang tadinya kita memikirkan dunia gitu kan, ternyata pas waktu kita setelah banyak sholawat ternyata petunjuk datang lagi. Sekiranya kita sudah perbanyak sholawat, insya Allah di dalam sakaratul maut kita itu dipermudah untuk membacakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu satu. Keduanya, ketika kita di alam kubur, katanya gitu kan, kata para ulama mengatakan bahwa kita akan dipermudah dan lantang jelas untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Untuk menjawabnya itu lebih lantang, lebih jelas. Ketiganya, ketika kita di alam barza, kita mendapatkan syafaatnya, syafaat kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, dan diberikan pahala yang banyak oleh Allah. Dan yakin karena di dalam Al-Quran udah mengatakan bahwa Allah bersama malaikat lah bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita pun juga diperseturukan atau diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada kanjeng Nabi. Otomatis rasa perintah itu adalah bukan salah satu anjuran pribadi, tapi anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk wajib kita lakukan. Dan dasarnya dalam sholawat itu adalah salah satu bentuk amalan yang paling tinggi di atas amalan, dan yang pasti satu sholat Allah langsung terima. Bedanya kita berzikir, tapi berzikir itu belum tentu. Tapi kalau sholawat pasti langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya law of attraction itu kita harus benar-benar bisa merubahnya dari sifat pikiran, ucapan, dan rasa dalam tindakan yang baik atau yang disebut bersifat positif, supaya hidup kita itu semakin keberlimpahan uang. Itu keberlimpahan uang. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari kata-kata saya, ucapan saya, dan perilaku saya kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.